Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel Pengadaan Samsur Ramli. Dalam 2 hari ini, tanggal 21 dan 22 Oktober tahun 2024, saya mendapatkan kehormatan dari teman-teman GIZ, teman-teman negara donor yang sering kali berdiskusi tentang bagaimana membangun pengadaan yang berkelanjutan. Dari konsep green public procurement, dari konsep sustainable public procurement, kemudian dari konsep sustainable consumption and production. Dan nanti dikaitkan dengan National Development NDC gitu ya. Nah, ada beberapa hal menarik sebenarnya yang pengen saya sampaikan dan saya akan bikin vlog terkait ini. Saya tidak tahu apakah materi ini akan menarik atau tidak, tapi bagi saya sangat menarik sekali. Ada beberapa insight-insight, wawasan-wawasan baru yang saya dapatkan. Dan sayang rasanya kalau misalkan wawasan-wawasan baru ini kemudian tidak di-share kepada kawan-kawan. Satu hal yang menjadi sangat menarik adalah penyampaian dari salah seorang profesor, salah seorang narasumber, yaitu Dr. Ian Potonix, yang merupakan co-chairman dari International Research Panel. Ini berafiliasi dengan United Nations atau PBB yang secara khusus membahas beberapa isu terkait dengan pengadaan. Nah, salah satunya adalah pengadaan berkelanjutan. Nah, di dalam paparan beliau, saya menemukan salah satu hal yang menarik yang mungkin saya sampaikan. Ini satu kritik terhadap bagaimana kita menyikapi proses pengadaan barang jasa dari awalnya. Esensi pengadaan barang jasa dari substansinya. Saya pada saat mendengar paparan beliau, saya teringat terkait dengan pasal 1 angka 1 Perpres 16 tahun 2018 dikaitkan dengan materi-materi pengajaran yang sering disampaikan di kelas-kelas. Jadi Dr. Yans ini menyampaikan bahwa dari analisa beliau itu kita sudah mulai kehilangan arah, loss of direction dari pengadaan barang jasa berkelanjutan ini. Dari penelitiannya dan data-data yang sudah disampaikan, saya kemudian sepakat bahwa ya mungkin juga seperti itu. Jadi pasal 1 angka 1 Perpres 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa pengadaan barang jasa itu diawali dengan perencanaan pengadaan barang jasa. Dan karakteristik pengadaan barang jasa pemerintah memang harusnya berawal dari perencanaan. Dan kunci dari perencanaan adalah identifikasi kebutuhan. Nah, pada prakteknya identifikasi kebutuhan ini kemudian kita kenal, kemudian kita hafal dan kita pahami sebagai sebuah penetapan spesifikasi dari kebutuhan. Nah, Dr. Ian ini berpandangan berbeda. Ini betul-betul menyadarkan saya sebenarnya bahwa jangan-jangan yang kita tetapkan itu bukan kebutuhan gitu ya. Kita berorientasi kepada output saja, kemudian kita lupa bahwa esensi dari yang kita butuhkan itu apa. Rethinking terkait dengan kebutuhan. Beliau bilang, sudah saatnya kita mengkritisi, memperbaharui lagi pola pikir kita tentang arah pengadaan berkelanjutan kita itu akan kemana. Kita sering bercerita tentang bahwa kita memerlukan mobil yang ramah lingkungan, kemudian kita menggunakan energi terbarukan dan segala macam. Tetapi kita lupa bahwa pengadaan barang jasa atau tersedianya barang jasa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusianya. Jadi providing human needs gitu. Nah, gambarannya bagaimana? Beliau kemudian menyampaikan, kita sebenarnya tidak perlu mobil. Yang kita butuhkan adalah mobility, pergerakan. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Sementara pada saat kita menyusun identifikasi kebutuhan, tiba-tiba kita fokus kepada pengadaan mobil dinas misalkan. Nah kemudian kita jangan-jangan kita tidak perlu lampu gitu ya, atau bola lampu. Yang kita perlukan adalah
cahaya, penerangan, gitu. Nah, kita tidak perlu kursi, yang kita butuhkan adalah memenuhi kebutuhan terkait duduk, gitu. Sehingga kita lihat di beberapa tempat misalkan di luar negeri ya, di Eropa gitu, bukan kursi yang disediakan, tetapi, space, di mana orang bisa duduk dengan nyaman, kemudian segala macam, kemudian menikmati alam dan seterusnya. Ini, re-eventing terkait dengan kebutuhan ini perlu sekali menurut saya, agar kita tidak kemudian tergiring fokus kepada, physical product. Mungkin saja lebih penting mengubah cara kita memenuhi kebutuhan dibanding kita berpikir bahwa ada alat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kita mengubah pola konsumsi untuk tetap bermindset pada memproduksi produk-produk suplai-suplai yang berkelanjutan. Jadi mengubah perilaku konsumsi itu juga bagian dari prinsip-prinsip pengadaan berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada bagaimana kita mengadakan barang jasa secara berkelanjutan. Perubahan mindset seperti inilah yang menurut saya sangat menarik dari paparan, Dr. Ian, yang mungkin nanti bisa kita eksplor lagi dari slide-slide berikutnya. Setidaknya dari slide ini saya bisa menggambarkan bahwa kita bisa banyak belajar. Mari kita terus memperbaharui pola pikir kita dalam rangka memperhatikan isu-isu terkait keberlanjutan, baik itu isu lingkungan, isu sosial, maupun isu ekonomi, sehingga pengadaan barang jasa apa yang kita konsumsi berdampak strategik kepada pelestarian lingkungan dan kepada bumi yang kita wariskan kepada generasi kita. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.